Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan ini saya akan membuat video pembelajaran tentang pemulasaraan jenazah. Pemulasaraan jenazah atau merawat jenazah dalam Islam ada 4 langkah. Yang pertama, memandikan jenazah. Yang kedua, mengafani jenazah. Yang ketiga, menyolatkan jenazah. Dan yang keempat, menguburkan jenazah. Hukum pemulasaraan jenazah adalah fardu kifayah. Artinya kewajiban yang harus dilaksanakan oleh umat Islam. Apabila sudah ada yang mengerjakannya atau melaksanakannya, maka sudah cukup atau gugur kewajiban tersebut. Akan tetapi apabila tidak ada seorang pun yang melaksanakan kewajiban tersebut, maka umat Islam berdosa semuanya. Berikut ini tahapan pertama, yaitu memandikan jenazah. Tata cara memandikan jenazah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah. Pertama, letakkanlah jenazah di tempat pemandian dengan posisi miring ke kanan menghadap kiblat. Kedua, posisi kepala jenazah hendaknya lebih tinggi. Ketiga, keluarkan sisa kotoran dari perut jenazah dengan mengelus-elus perutnya. Keempat, bersihkan kemaluan jenazah menggunakan tangan kiri. Sebaiknya orang yang memandikan mengenakan sarung tangan. Kelima, bersihkan gigi dan hidung jenazah menggunakan tangan kanan. Jika dari tubuh jenazah terus mengeluarkan najis, tutuplah dengan kapas atau lainnya. Keenam, jenazah diwudui. Orang yang mewudukan berniat mewudui jenazah. Nawaitu an uwaddi'a hadzal mayyita lillahi ta'ala. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ketujuh, jenazah dimandikan. Mulailah dari kepala hingga kaki. Orang yang memandikan berniat memandikan jenazah.
nawaitu an aghsila hadzal mayyita lillahi ta'ala. Yang memandikan haram melihat aurat jenazah dan dianjurkan tidak melihat badannya kecuali yang diperlukan. Karena itu, mandikanlah jenazah dalam keadaan berpakaian gamis atau tertutup kain. Setelah itu, hadapkanlah jenazah ke kiri untuk membersihkan bagian belakang kanan jenazah. Selesainya proses ini, jenazah telah dimandikan 1 kali. Sunnah mengulangi sebanyak 2 kali. Kemudian, badan jenazah dikeringkan dengan handuk atau kain. Tubuh jenazah ditutup kain dan dipindah ke tempat lain untuk dikafani. Selanjutnya tahapan yang kedua yaitu mengafani jenazah. Langkah yang kedua dalam pemelaksanaan jenazah yaitu mengafani jenazah. Untuk kain kafan bagi jenazah laki-laki disunahkan sebanyak 3 lembar, untuk jenazah perempuan sebanyak 5 lembar. Disunahkan berwarna putih karena Rasulullah bersabda yang artinya, pakailah kain kamu yang berwarna putih karena sebaik-baik kain adalah berwarna putih, maka kafankanlah jenazah dengan kain yang berwarna putih itu. Rawahu Ahmad dan Baihaqi. Selanjutnya kita peragakan mengafani jenazah laki-laki. Sebelum kain kafan dibentangkan, kita siapkan tali kafan sebanyak 5 buah ya, atau 3 buah, tergantung kebutuhan. Yang penting jumlahnya ganjil. Kita siapkan 5, berarti kita tata 3. Nanti untuk yang ujung-ujung kita letakkan di akhir. Kain yang pertama kain yang kedua agak ke sana, posisinya agak kita serongkan ke sana, agak ke kanan. Kemudian kain yang ketiga serong agak ke kiri. Kita siapkan kapas untuk keamanan kain kafan, barangkali ada sesuatu yang keluar dari duburnya sebelum jenazah kita letakkan. Kemudian jenazah kita angkat ke tempat pengapanan. Setelah jenazah kita letakkan, sebelum kita kafani, kita berikan kapas pada bagian-bagian tertentu seperti mata, hidung, mulut, telinga, dan bagian-bagian anggota tubuh yang lainnya.
Setelah kita kasih kapas untuk anggota tubuhnya, kita tutup dengan kain kafan selembar demi selembar. Akan dibantu. Ambil kainnya, ambil kain. Kita tali jenazah dimulai dari bagian tengah. Selesai kita mengafani jenazah laki-laki. Selanjutnya kita mengafani jenazah perempuan. Untuk jenazah perempuan, kain yang kita gunakan untuk mengafani sebanyak 5 lembar kain. Kain yang pertama, kedua, dan ketiga itu untuk seluruh tubuh. Kain yang keempat untuk jilbab atau kerudung. Sedangkan kain yang kelima sebagai baju kurung. Mari kita bentangkan kain kafan, kita pasang dulu talinya. Tali yang kita gunakan sebanyak 5, namun kita tata di bawah kain sebanyak 3. Ini yang tengah, kemudian yang agak bawah, kemudian agak atas. Nanti yang terakhir di ujung sampai ujung. Kita tata kain lebar yang pertama, kemudian kain yang kedua, kemudian kain yang ketiga. Kemudian ini untuk jilbab atau kerudung, kita pasangkan seperti ini. Kemudian yang terakhir baju kurung. Ini ada lubangnya. Nanti kita masukkan kepala,
ke lubang. Selesai, kita ambil jenazahnya. Sebelum kita kafani, kita beri kapas dulu pada bagian-bagian anggota tubuh tertentu seperti mata, telinga, hidung, mulut, dan anggota tubuh lainnya seperti alat vital dan lain-lain. Silakan. Ya, Pak, sudah beri kapas. Itu kita kafani dimulai dari baju kurung dulu. Kemudian jilbab. Kemudian kain yang ketiga. Yang keempat, dan yang kelima. Kita tali yang bagian tengah dulu. Selesai, kita mengafani jenazah perempuan. Selanjutnya kita sholatkan. Sebelum kita sholatkan, kita harus tahu dulu kaifiah sholatnya. Sholat jenazah terdiri dari 4 takbir. Sebelum takbir kita niat untuk jenazah laki-laki atau perempuan. Kemudian takbir yang pertama membaca Al-Fatihah, kemudian takbir yang kedua dilanjutkan baca sholawat Nabi, kemudian takbir yang ketiga dilanjutkan dengan membaca doa Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha atau Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kemudian takbir yang keempat dilanjutkan baca doa Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Kemudian salam sampai wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menoleh ke kanan dan salam yang kedua menoleh ke kiri. Tahapan yang ketiga yaitu menyolatkan jenazah. Untuk jenazah perempuan, posisi imam
persis di arah perutnya. Untuk jenazah laki-laki, posisi imam di arah kepalanya. Ini kita praktekkan untuk jenazah perempuan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli ala hadhil mayyitati arba'a takbiratin fardal kifayatin imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana wa laha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita bahas mengenai sholat gaib. Sholat gaib adalah sholat terhadap jenazah yang mana jenazahnya tidak berada di tempat orang yang menyolatkan. Untuk tata cara sholat gaib ini, bagi orang yang sholat tetap menghadap kiblat, kemudian diniatkan untuk sholat terhadap jenazah, disebutkan namanya. Selanjutnya, sholat sebagaimana sholat jenazah seperti biasanya. Tahapan yang keempat atau yang terakhir yaitu memakamkan atau menguburkan jenazah. Tata cara menguburkan jenazah. Ukuran dalamnya kubur setinggi orang berdiri ditambah tangan yang diretangkan ke atas. Orang yang menjadi ukuran yang memiliki tinggi badan rata-rata. Sebelum dikuburkan, jenazah diletakkan di sebelah selatan liang lahat dengan posisi kepala di sebelah utara. Sebaiknya beberapa orang telah bersiap di atas liang untuk menurunkan jenazah, dan 3 orang di dalam liang untuk meletakkan jenazah. Jenazah diangkat dan diturunkan oleh beberapa orang dengan membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Seraya menyerahkannya kepada 3 orang di dalam liang. Jenazah diletakkan di dalam kubur menghadap kiblat dengan posisi kepala di sebelah utara.
Bukalah semua tali simpul pada jenazah. Bukalah kain kafan pada bagian kanan kepala jenazah agar pipi kanannya menyentuh tanah. Setelah itu, jenazah sunnah diazani dan diikomahi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salah, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Jenazah ditutup dengan papan atau lainnya. Jenazah ditimbun dengan tanah. Setelah dikuburkan, sunnah bagi pengantar jenazah mengambil tanah pada bagian kepala kubur dan meletakkannya kembali. Hal ini diulangi 3 kali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Selanjutnya, sunnah membaca talqin sampai selesai dan doa untuk jenazah. Wa qul raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Ala dzalika hujita wa ala dzalika mutta wa ala dzalika tub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin. Sabatakallahu ta'ala bil qawli tsabit. Sabatakallahu ta'ala bil qawli tsabit. Sabatakallahu ta'ala bil qawli tsabit. Yusabbitullahu alladhina amanu. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Pemirsa yang budiman, demikian tadi video pembelajaran pemulasaraan jenazah sesuai syariat Islam. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wal-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.